Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Ayu Saraswati dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 26 dari SMA Negeri 1 Amlapura. Pada video kali ini saya akan membuat ulangan harian bab 3 dengan materi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, di sini saya akan menunjukkan beberapa materi yang telah saya buat untuk pemaparan video kali ini. Nah, materi yang saya paparkan tadi yaitu terdapat di dalam video yang disertakan pada PDF untuk ulangan harian ini. Selain itu, saya juga mengambil materi dari LKS PKN kelas 11 dan saya juga mencari referensi dari Google maupun internet lainnya untuk menambah pemahaman dan argumentasi terkait dalam ulangan harian pada kali ini. Lanjut, dalam ulangan kali ini saya memilih pemaparan langsung yang dimana saya akan memaparkan langsung mengenai apa yang bisa dipetik dari video tersebut bila dikaitkan dengan bab 3 serta bila dikaitkan dengan realitas saat ini dan disertai dengan argumentasi ilmiah di mana dilengkapi dengan contoh kajian hukum dan realita yang berkaitan dengan pemaparan dalam video tersebut. Nah, yang dapat saya petik dari video tersebut bila dikaitkan dengan bab 3 yaitu mengenai temanya, yaitu persatuan dan kesatuan. Dari tema tersebut sudah sangat jelas video tersebut berkaitan dengan bab 3. Dan dalam video tersebut Bapak Khotibun Uman Wirana selaku pemimpin Partai Demokrat MPR RI memaparkan mengenai konstitusi negara Indonesia, yaitu bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di dalam video tersebut juga dipaparkan mengenai hal yang dulu pernah mempersatukan negara Republik Indonesia dan penghambatnya. Bapak Uman Wirana menyatakan dulu pernah kita disatukan oleh Sumpah Pemuda, kemudian tahun 45 disatukan oleh Proklamasi Kemerdekaan, lalu pada tahun 98 kita juga disatukan oleh Gerakan Reformasi. Dan kita memang ada hambatan dalam persatuan dan kesatuan, yaitu dalam persoalan ekonomi. Selain itu, ada banyak marak soal aliran keagamaan baru yang merasa paling benar sendiri, paling sah sendiri, dan paling mendominasi umat-umat lain. Dan itu yang menjadi kendala kita dalam proses persatuan Indonesia, papar Pak Khotibun Uman Wirana dalam video tersebut. Dan Ibu Nurul Oripin selaku staf khusus Ketua DPR bidang komunikasi politik memaparkan bahwa kita lihat dari Indonesia. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, kemudian bahasanya pun ratusan. Bahkan di Papua saja ada 560 suku, kemudian bahasa, dan kita bisa membayangkan di 17.000 pulau Indonesia berapa banyak bahasa. Selain itu, beliau juga memaparkan bahwa sekali hal yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bahkan malah ingin memecah belah untuk kepentingan yang lain. Nah, dari situ kita dapat petik bahwa video tersebut memang berkaitan erat dengan materi bab 3 dalam materi PKN ini, terutama mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, di dalam materi bab 3 khususnya buku LKS PKN kelas 11 terdapat materi mengenai faktor pendorong serta faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama rasa senasib dan seperjuangan, yang kedua
pemaknaan ideologi nasional. Yang ketiga, keinginan untuk bersatu. Yang keempat, adanya semangat gotong royong yang kuat serta rasa solidaritas dan toleransi keagamaan yang tinggi sehingga terciptanya kerukunan nasional dan kerukunan umat beragama. Yang kelima, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keenam yaitu mengenai antisipasi ancaman dari luar. Nah, selain faktor pendorong yang terdapat di buku LKS PKN tersebut, juga terdapat materi mengenai faktor penghambat, yaitu yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajuan, dan yang kedua, wilayah Indonesia yang sangat luas yang terdiri dari ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas, dan besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengganggu keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa karena keanekaragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dan hal itu juga telah dipaparkan oleh Ibu Nurul pada video tersebut. Dan yang keempat yaitu adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah suku budaya lain. Nah, hal ini juga terdapat ada kaitan eratnya dengan apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Hotibum Umanwirana di dalam video tersebut. Selanjutnya, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang keenam, kurangnya toleransi, dan yang ketujuh, kurangnya kesadaran diri. Selain itu, saya juga akan memberikan pemaparan argumen ilmiah yang dimana dilengkapi dengan contoh, kajian hukum, dan realita berkaitan dengan paparan video tersebut serta realitas saat ini yang dialami oleh bangsa Indonesia. Menurut kompas.com, faktor pendorong dalam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yaitu yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, rasa toleransi yang tinggi. Contohnya saling toleransi antara umat beragama. Contohnya pada saat ini yaitu saling mengucapkan selamat hari raya Lebaran untuk umat muslim. Karena kita ketahui bahwa hari-hari ini adalah hari puasa untuk umat muslim. Dari situlah kita bisa untuk mentoleransi, memberikan rasa toleransi kita terhadap umat yang beragama lain. Dan kesadaran dalam hidup bermasyarakat serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, selain itu di kompas.com juga terdapat faktor penghambatnya yaitu yang pertama, heterogen atau beraneka ragam. Contohnya terdapat berbeda-beda suku, agama, dan budaya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Selain itu, adanya kurang kesadaran dan adanya gangguan dari luar. Selanjutnya, ketimpangan dalam pembangunan. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai kurangnya rasa toleransi. Dari pemaparan tersebut, dari contoh-contoh mengenai dari video tersebut, faktor pendorong dan penghambatnya, serta dari faktor pendorong dan penghambat yang di buku LKS, serta yang saya dapatkan dari kompas.com, terdapat banyak faktor pendorong dan faktor penghambat dalam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Selanjutnya, di sini saya juga akan memaparkan mengenai landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, yaitu mengenai landasan ideal atau Pancasila. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, yang kedua yaitu mengenai landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan alinea keempat
yaitu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. Dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang pertama yaitu mengenai pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, dalam realitas saat ini, di sini saya akan membicarakan mengenai realita yang sedang warga negara Indonesia rasakan dan yang sedang beredar di media-media seperti televisi dan lain sebagainya. Nah, dalam realitas saat ini memang benar kesatuan dan persatuan negara Indonesia sedang diuji. Contohnya di negara kita ini yang sekarang banyak sekali beredar di berita-berita, yaitu mengenai larangan mudik untuk umat muslim. Nah, seluruh umat muslim dilarang untuk mudik. Padahal hal itu merupakan tradisi lebaran umat Islam. Hal itu dikarenakan karena masih maraknya penyakit virus corona atau COVID-19. Dan larangan mudik ini akan menyebabkan kesatuan dan persatuan antara keluarga dan masyarakat mulai renggang. Hal itu karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung atau bertemu langsung dengan keluarga, tetangga maupun masyarakat. Walaupun di dalam teknologi yang sudah canggih ini kita bisa untuk berbicara lewat telepon ataupun bertatap muka lewat telepon, namun bagi saya itu rasanya memang kurang karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan sanak keluarga ataupun masyarakat lainnya. Nah, dari hal tersebut berbicara mengenai COVID-19, hal ini sangat amat berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Karena dengan hal ini pemerintah banyak sekali mengeluarkan peraturan-peraturan yang membuat hati masyarakat menjadi jengkel dan serta sekarang ini pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat berkurang karena ditutupnya sektor pariwisata. Untuk masyarakat yang merasa keberatan ataupun merasa jengkel terhadap peraturan ini akan membuat masyarakat menjadi selain merasa jengkel, akan membuat masyarakat bahkan bisa merasakan kebencian terhadap pemerintah karena telah mengeluarkan banyak aturan ataupun larangan. Hal itu akan berakibat pada persatuan dan kesatuan Indonesia. Salah satunya yaitu kerenggangan hubungan antara masyarakat dan pemerintah karena saling perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah. Di sini kita ketahui bahwa pemerintah sekarang ini membuat berbagai macam peraturan untuk mencegah penularan COVID-19. Namun masyarakat sendiri ingin untuk tetap bisa menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala dan bisa seperti halnya mudik ataupun lain hal bisa dilaksanakan seperti biasa. Itu akan mengakibatkan perpecahan antara masyarakat dan pemerintahan itu sendiri. Nah, pada akhir ini pendapat saya dalam hal ini yaitu marilah kita perkuat rasa persatuan dan kesatuan negara Indonesia karena persatuan di dalam negara itu sangatlah penting. Marilah kita bersama-sama mengesampingkan ego kita masing-masing untuk kesatuan dan persatuan Indonesia agar tidak terpecah belah. Karena kita ketahui perjuangan para pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan serta persatuan itu tidaklah mudah. Dan mari kita percaya bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan itu untuk kebaikan kita bersama. Jagalah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Mari kita jaga persatuan Indonesia, kita bisa Indonesia tetap di dada.
Sekian pemaparan materi serta argumentasi terkait dengan ulangan harian bab 3 ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.